diberikan kepadamu. Karena kepadamu, Carilah, carilah, maka kamu makan kamu akan akan mendapatkan. menangkapkan. Ketoklah, Ketoklah, maka pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. bagimu. Amin. Lukas 11 ayat 9. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka engkau akan menemukan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Terima kasih. Lukas 11 ayat 9. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka engkau akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Happy Sunday. Muah. Lukas 11 ayat 9. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka engkau akan menemukan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali di sekolah minggu online. Nah, anak-anak, sebelum kita mulaikan ibadah kita mau berdoa dulu ya. Yuk semuanya, lipat tangan, tutup mata, sikap doa yang baik ya. Ikutin Kakak Cia berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sudah mengumpulkan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas pimpinan penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kalau sebentar kami mau mulaikan ibadah kami, Tuhan tolong pimpin sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya kami boleh sungguh menikmati ibadah pada hari ini. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Tante Ripkah, sekarang kita sapa dulu ya teman-teman yang ada di rumah. Iya. Di sana ada Nael sama Biden. Halo. Ada juga Riko dan Samuel, juga Delano. Halo, apa kabar? Ada Dave sama Ethan. Halo. Ada juga Queen, Mila, dan Marvelinda. Ada juga Kevin sama Grace. Wah, itu kakak adik ya. Hmm. Nah, ada juga ini nih kakak Cia, Swingly dan Brandon. Ada juga Ichel dan Egan. Sekarang Tante Ripkah mau menyapa 3 kakak adik nih. Ada Michael Airbus, ada Matthew, dan Melano. Halo, apa kabar? Kakak Cia sekarang mau menyapa Samuel Obaja, halo. Terus ada juga Kakak Evan dan juga ada Michael Ricardo, halo. Ada di sana tuh, yang di ujung. Ada Valen. Halo Valen, apa kabar? Ada satu lagi Tante. Siapa? Ada EL. Oh iya. Halo EL. Nah, kita juga mau menyapa semua teman-teman yang ada di rumah ya. Kita mau semangat, kita mau memuji nama Tuhan ya. Nah, Tante Ripkah, hari ini Kakak Cia mau ajakin kita belajar satu lagu baru. Wih. Judulnya Apa? Orang Pandai dan Orang Bodoh. Orang pandai dan Orang bodoh. Yuk, kita cobain ya, pakai gerakannya ya. Orang pandai membuat rumahnya di atas
Kita dengar ya, kalau orang bodoh gimana nih Tante? Orang bodoh membuat rumahnya di atas pasir tiada alasnya, di atas pasir tiada alasnya. Lalu hujan turunlah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah. Lalu rumahnya roboh. Rumahnya roboh. Rumahnya roboh. Sekarang kita sama-sama jadi orang pandai ya, biar Betul. rumahnya gak roboh. Orang pandai membuat rumahnya di atas batu karang yang teguh, di atas batu karang yang teguh. Lalu hujan turunlah. Nah, tadi kita sudah belajar lagu yang baru. Sekarang kita akan masuk pada lagu yang kedua. Judulnya ialah Jangan lelah. Jangan lelah apa? Bekerja di ladangnya. Tuh, nyanyi dengan semangat, pakai gerakan ya. Ikutin gerakannya ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, tadi katanya
menjadi siap Siap dibangun. Dengan dasarnya adalah iman. Iman yang kuat. Ya, betul. Nah, sekarang Tante kita udah banyak memuji nama Tuhan. Ya. Kita mau siapkan hati kita mau masuk ke dalam firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita mau nyanyikan satu lagu lagi. Kita nyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Semuanya sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup mata, nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Ayo anak-anak, kita akan ambil sikap yang manis. Kita tutup mata, lipat tangan, semuanya berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Dan saat ini anak-anak sekolah minggu siap untuk menerima firman Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Tuhan, kiranya Roh Kudus akan mengurapi hamba-Mu, guru kami yang sebentar akan melayani dengan firman Tuhan. Kau urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan Engkau juga mengurapi setiap anak-anak yang mendengarkannya Bapa, supaya firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami, berbuah-buah dalam kehidupan kami, dan kehidupan kami boleh menjadi saksi, boleh menjadi berkat bagi banyak orang Bapa. Ini yang menjadi kerinduan kami ya Bapa. Jadikan kami anak-anak yang taat dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami siap untuk menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Apa kabar? Hari ini ketemu lagi kita di sekolah minggu online. Nah, gimana udah memuji Tuhan? Senang? Senang pastinya. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita buka dulu ayat hafalan kita untuk minggu ini. Kita buka ayat hafalan kita. Yohanes 14 ayat 15. Sekali lagi kakak ulang. Yohanes 14 ayat 15. Coba lihat di layar. Iya. Sudah dibuka semua kitabnya? Yohanes
14 ayat 15. Yuk kita baca bareng-bareng dulu. Kita baca dari perikopnya ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi kita ulang. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, sudah adik-adik? Nanti kalian hafalkan di sepanjang minggu ini. Kakak Fitri tunggu ya. Sampai minggu depan ayat hafalannya. Oke. Nah, hari ini kita mau cerita tentang apa ya? Ada yang kira-kira kepikiran nggak? Kita hari ini akan cerita tentang apa? Kakak Fitri akan cerita tentang apa? Ada nggak? Bingung. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang orang pintar dan orang kurang pintar atau orang bodoh. Ih, gimana orang bodoh? Nah, orang bodoh yang dimaksudkan itu orang yang tidak bijak, adik-adik. Yuk kita buka Alkitab dulu yuk, biar kita tahu dulu seperti apa kata di Alkitab. Yuk kita buka. Buka Alkitabnya Matius Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kakak Fitri akan bacakan ya, kamu dengarkan. Perikopnya itu tentang dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Oke. Ada yang ngerti maksud firman Tuhan ini? Ada yang paham nggak? Nah, adik-adik, maksudnya di sekolah minggu itu ada dua macam anak. Kita kan suka sekolah minggu nih. Kalau dulu sebelum pandemi kita beribadah ke gereja, kita sekolah minggu. Nah, dari teman-teman kamu semuanya ada dua macam anak. Gimana dua macam anak, Kak Fitri? Yang pertama, dia mendengarkan firman Tuhan. Kan? Dia mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Cuma didengar aja adik-adik. Didengar aja, tapi tidak melakukannya. Yang kedua, dia mendengar firman Tuhan, lalu melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Contohnya kita mau praktekin. Nih, di sini Kakak Fitri punya rumah. Kayak tadi yang pertama dikasih tahu, anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya sama seperti membangun rumah di atas pasir. Nah, misalnya ini pasirnya ya. Ini pasirnya. Oke. Terus ada seorang bapak sedang membangun rumah. Tuk, 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 tuk. Nah, jadilah rumahnya. Nah, jadilah rumahnya adik-adik. Ketika hujan turun. Hujan turun karena dia membangunnya di atas pasir. Ya, hujan turun dan angin kencang. Rumahnya reot adik-adik. Wah, rumahnya reot. Ya, rusak lah. Lama-lama rubuh adik-adik. Nah, lihat. Karena kena air, pasirnya jadi terangkat.
rumahnya rubuh. Bapak-bapaknya tadi sudah habis tenaga untuk membangun rumah, tapi rumahnya rubuh. Dan ada seorang bapak lagi. Sebentar. Tapi ada seorang bapak yang bijaksana. Bapak ini membangun rumahnya di atas batu, adik-adik. Dia meletakkan batu yang kuat dan membangun rumahnya di atas batu. Ketika hujan turun, rumahnya tidak roboh. Tuh, rumahnya tidak roboh, rumahnya kukuh, adik-adik. Nah, rumahnya tidak roboh seperti yang tadi. Datang angin kencang, dia tidak tergoncangkan, adik-adik. Dia tetap kuat berdiri. Nah, dari perumpamaan ini kita belajar. Maksudnya adalah tadi yang pertama ada bapak-bapak yang bangun rumah tapi tidak dengan batu. Tadi yang pertama bapaknya bangun di dasarnya apa, adik-adik? Pasir, betul. Nah, itu sama dengan gini. Di dalam kehidupan sehari-hari, bapak ini mendengarkan firman Tuhan atau kita buat namanya siapa ya? Budi. Kita buat namanya anak yang pertama Budi. Budi sedang membangun rumah sama bapaknya yang pertama tadi. Nah, ketika Budi membangun rumah, dia tidak mendengarkan firman Tuhan. Kata Tuhan, bangunlah di atas batu yang kuat agar rumahmu tidak roboh. Tapi dia cuma mendengar, tidak melakukan. Dia malah bangun di atas pasir. Biar nggak capek. Udah bangun di atas pasir aja. Kalau harus dibangun di atas batu, harus digali lagi tanahnya. Capek, buang-buang tenaga Tuhan, katanya gitu. Dia mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Akhirnya, ketika hujan lebat turun, rumahnya roboh, adik-adik. Itu maksudnya ketika dia mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya, rugi sendiri, adik-adik. Nggak ada gunanya. Ketika dia mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukan. Tapi lihat yang kedua kita buat namanya Alex. Yang kedua, yang Alex tadi Alex bangun rumah sama bapaknya. Ketika Alex bangun rumah sama bapaknya, rumahnya kokoh karena dia mendirikan rumahnya di atas batu. Dia gali dulu tanahnya yang dalam, kemudian dia letakkan batu, baru dia bangun rumahnya di atas batu. Ketika hujan turun, ketika badai turun, rumahnya tetap kokoh, enggak jatuh, adik-adik. Nah, sama seperti kita. Dalam hidup kita sering dengar firman Tuhan. Kata firman Tuhan, kamu harus dengar-dengaran kepada mama papa. Nah, firman Tuhan ada kan mengatakan kayak gitu. Kamu harus dengar-dengaran kepada mama papamu agar umurmu panjang. Tapi kita tidak melakukannya. Nah, itu kita sama seperti anak yang pertama tadi. Membangun rumah di atas pasir, akhirnya roboh. Maksudnya, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita pasang telinga kita. Tapi kita tidak melakukannya. Itu namanya merugikan diri sendiri, adik-adik. Siapa yang rugi? Diri kita sendiri. Kita tidak mendengarkan firman Tuhan, maka dosa tetap ada di dalam kita. Kedua, ketika Alex tadi mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, dia selamat dari badai. Nah, sama seperti firman Tuhan, misalnya adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Terus dibilang, jangan berbohong, jangan marah-marah, dengar-dengaran terhadap mama papa, baca firman Tuhan, dan kamu melakukan semuanya. Maka Tuhan akan memberi kekuatan kepada kamu. Tuhan beri kamu iman yang kuat. Tuhan beri kamu penghiburan ketika waktu sedih. Tuhan beri kesabaran ketika kamu lagi marah-marah. Tuhan beri berkat apa yang kamu butuhkan. Misalnya kamu berdoa, kamu pengen apa? Tuhan, aku pengen mainan.
tapi aku harus rajin belajar agar nanti mama papaku mau membelikan aku mainan. Nah, Tuhan akan tolong ketika kamu berdoa meminta sama Tuhan, Tuhan akan berikan. Nah, itu maksudnya ketika kamu dengar-dengaran firman Tuhan dan melakukannya di setiap hari. Kamu lakukan firman Tuhan itu. Di firman Tuhan dikatakan, berdoalah, mintalah apa saja yang kamu mau sama Tuhan. Berdoa, minta apa saja yang kamu mau sama Tuhan. Pasti Tuhan berikan. Caranya gimana biar kamu tahu Tuhan berikan atau enggak? Baca firman Tuhan, gitu. Setiap hari kita harus baca firman Tuhan. Di mana Kak Fitri baca firman Tuhan? Ada yang tahu? Di mana baca firman Tuhan? Melalui apa? Iya, baca firman Tuhan yang ada di Alkitab adik-adik. Setiap hari, mau bangun tidur, mau sebelum tidur, baca firman Tuhan. Semuanya ada di sini. Agar ketika adik-adik sedang sedih, adik-adik sedang sedang sakit, adik-adik sedang mau menangis, Tuhan tolong adik-adik. Tuhan beri kekuatan untuk bisa melawan semua rasa sedih adik-adik, melawan sakitnya, dan Tuhan akan sembuhkan. Jadi Kak Fitri mau tanya, adik-adik mau jadi orang seperti nomor 1 tadi, atau jadi orang yang nomor 2 tadi? Ayo. Iya, mau jadi orang nomor 2, hebat. Bukan berarti kita menjadi orang yang terbelakang, maksudnya ya, menjadi orang nomor 2 tadi, maksudnya yang sama seperti orang kedua tadi, seperti Alex tadi, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi ketika ada masalah, ketika ada badai hidup, ketika ada dia susah, dia sedih, rumahnya tetap kokoh. Ketika badai, hujan, lebat, rumahnya nggak roboh. Sama seperti hati adik-adik. Batu tadi dimaksudkan seperti iman. Adik-adik harus punya iman yang kuat seperti batu. Jadi nggak seperti pasir. Coba diingat-ingat. Kalau pasir di pinggir pantai, kalau disapu oleh air, pasti akan ikut kan? Brush. Nah, pasirnya ikut ke bawah air. Tapi ketika batu disapu air, batunya tetap diam. Airnya balik lagi. Nah, kita harus punya iman seperti batu. Nggak ikut-ikutan ke bawah anak-anak nakal. Tapi kita harus punya pendirian. Aku sayang sama Tuhan Yesus. Aku mau beribadah sama Tuhan Yesus. Aku mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupku sehari-hari. Contoh kecilnya, aku harus selalu bersyukur. Aku harus mengasihi mama papa. Aku harus baca firman Tuhan. Aku harus berdoa setiap hari. Nah, ketika kita belajar firman Tuhan, Tuhan akan bacakan semua yang adik-adik butuhkan. Tuhan akan beritahu semua yang adik-adik butuhkan. Tuhan akan ungkapkan semua kebaikannya kepada adik-adik. Biarpun kita sudah berdosa, di Alkitab dikatakan ketika kita sudah berdosa, Tuhan tetap sayang sama adik-adik. Kalau kita nggak baca Alkitab, kita nggak tahu kalau Tuhan Yesus sayang sama kita. Kita nggak akan tahu kalau Tuhan Yesus udah mati di kayu salib. Terus untuk apa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Ternyata untuk menebus dosa kita. Nah, kita nggak akan tahu kalau kita nggak baca firman Tuhan. Tapi ketika kita baca firman Tuhan, Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Untuk menjadikan kita anak Tuhan yang berharga. Anak Tuhan yang Dia kasihi. Biarpun kita sudah berdosa, Tuhan tetap sayang sama kita. Kamu coba bayangkan, hari ini saja udah berapa kali berbuat dosa? Atau nggak ada kamu berbuat dosa selama 1 hari ini? Dari bangun pagi sampai sekarang, kamu mendengarkan firman. Ada nggak kamu berbuat dosa? Kalau nggak ada berarti hebat. Tapi kalau kita sudah berbuat dosa, nah itu gimana? Itulah bukti Tuhan sudah mengasihi kita. Kalau dulu Tuhan bilang, kalau sudah berbuat dosa seharusnya kita mati. Tapi sekarang, baru tadi kita berbuat dosa, tapi kita sampai hari ini masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Karena Tuhan sudah nebus dosa kita sebelum kita berbuat dosa.
Nah, jadi untuk itu kita harus berterima kasih adik-adik karena Tuhan sudah nebus dosa kita. Dia udah mati di kayu salib. Dia udah berikan Tuhan Yesus untuk menggantikan kita. Harusnya kita yang disalib, tapi Tuhan Yesus gantikan kita karena Tuhan Yesus sayang sama kita, sama adik-adik, sama kakak Fitria, dan sama semua orang di dunia. Nah, mulai hari ini kita harus punya iman yang teguh seperti apa tadi? Batu. Kita harus kuat seperti batu. Ya, kita harus dengar-dengaran firman Tuhan dan melakukannya. Nggak cuma dengar-dengaran aja tapi tidak melakukan. Nah, itu nggak bagus. Jadi, Tuhan mau kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya agar kita punya iman yang teguh seperti batu tadi. Rumah tadi yang dibangun seperti diri kita. Jadi rumah itu kita andaikan diri kita. Jadi kalau kita berdiri di atas batu yang teguh, maka kita tidak akan mudah digoyahkan. Nggak akan mudah ikut-ikutan sama anak-anak yang nakal. Atau ada teman-temannya yang bilang, "Hai, nggak usah ikut sekolah minggu." Nah, kita nggak akan ikut-ikutan. Kita bisa bilang, "Aku mau sekolah minggu, aku mau mendengarkan firman Tuhan." Nah, itu orang yang membangun rumah di atas batu. Itu orang yang punya iman. Oke adik-adik, jadi mulai hari ini kita mau jadi orang yang punya iman seperti batu karang yang teguh. Oke, nah untuk itu semuanya jangan lupa hafalkan ayat hafalan kita dan kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Ya, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Ikuti kakak Fitria berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk jadi anak-anak Tuhan yang taat dan dengar-dengaran. Ketika kami mendengar firman Tuhan, kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau Tuhan punya iman seperti batu karang yang teguh. Kami mau Tuhan jadi anak yang dengar-dengaran dan setia akan firman Tuhan. Kami akan setia untuk baca firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Ajar kami Tuhan untuk kami memiliki hati yang taat kepadamu. Ampuni juga kami Tuhan, kalau kami sudah sering berbuat dosa. Kami mengaku Tuhan, kalau kami sering tidak taat akan firman Tuhan. Tapi kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah mati menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami di tengah pandemi ini Tuhan. Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan pulihkan keadaan gereja kami. Dan Tuhan pulihkan hati kami. Agar kami tetap setia mengikut Engkau. Walau keadaan kami terkadang tidak baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, anak Tuhan katakan, amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.